Oke, selamat datang guys di channel pertama kami. Sorry guys, maksudnya konten pertama kami. Kami Trimas Ketir. Saat ini gue bareng dengan teman-teman gue. Kenalin. Nama gue Rian. Nama gue Yusuf Simanjuntak. Oke, jadi di kesempatan kali ini kami coba ingin membahas tentang kenapa sih kita harus takut dengan COVID-19. Sebenarnya kalau takut nggak takut sih, gue lebih pro ke tenang. Jangan sampai tenang kita nggak punya pikiran yang jernih untuk menanggapi ini. Jadi kita harus tenang. Terus kalau dampaknya untuk mahasiswa pasti banyak sih, pasti signifikan sih kalau menurut gue. Karena yang biasanya mahasiswa itu tatap muka secara fisik dengan dosen di kelas, sekarang itu harus terbiasa atau beradaptasi secara daring atau online. Nah, semua mahasiswa belum tentu bisa kayak gitu. Apalagi dosen-dosennya kan. Gue setuju dengan itu. Nah, menurut Bro Yosua gimana? Gue kurang lebih sama Rian, cuman di satu sisi ada hal-hal yang mungkin anak-anak mahasiswa alamin yang mereka mungkin menganggap ini sebagai liburan. Pasti Bro juga ngerasakan. Iya, betul. Diliburin secara panjang dan pasti itu suatu hal yang senang bagi mahasiswa. Tapi balik lagi seperti yang Rian bilang. Ada beberapa mahasiswa, mungkin mahasiswa yang kurang mampu, yang tidak punya fasilitas seperti handphone atau laptop buat sebagai alat untuk komunikasi dan pembelajaran secara daring online, itu akan menyusahkan mereka. Mungkin salah satunya seperti itu dari gue. Ya, gue setuju banget dengan pendapat kalian berdua. Nah, kalau tadi kita melihat dari sisi dari mahasiswanya itu sendiri, nah sekarang kita akan coba fokus ke senior nih. Nah, kira-kira tingkat 4 kira-kira apa sih dampak yang sangat-sangat signifikan kepada mahasiswa itu, khususnya senior ya? Berhubung kita bertiga tingkat 4 ya, pasti ngerasain lah kan. Pasti kita itu sedang capek-capek atau pusing-pusing ngerjain skripsi. Nah, saat sidang pasti kan susah banget diprediksi kan. Kita pengen sidang, misalnya kemarin ada teman gue pengen sidang, tapi gara-gara COVID ini nggak bisa, terhalang. Nah, itu jadi apa ya, jadi dampak bagi kita kan sekarang lagi masa dimana kita harus social distancing. Ya kan, jadi nggak boleh kita keluar asrama kalau di Unai, kalau di kos nggak boleh keluar kos. Nah, otomatis kita nggak tahu social distancing ini yang awalnya 14 hari bisa aja katanya isu-isunya diperpanjang. Nah, kita nggak tahu gimana caranya nyusun jadwal. Sedangkan untuk maju, untuk sidang. Sedangkan untuk maju sidang itu kan banyak banget syarat-syaratnya, itu jadi halangan lah, jadi masalah lah. Kalau menurut Bro Yosua gimana kira-kira? Sama sih sebenarnya, cuman yang gue lebih rasain sih ke aktivitas bimbingan. Aktivitas bimbingan tuh kadang ada beberapa mahasiswa yang mungkin dia cenderung pintar, jadi bimbingan secara online mungkin bisa langsung paham. Cuma dari satu sisi mahasiswa yang mungkin kurang tanggap buat memahami, dan dia secara online mungkin susah untuk. Jadi memang untuk bimbingan itu memang harus ketemu. Cuma di satu sisi memang dosen juga ada yang mau menghindar karena memang takut COVID ya. Jadi memang ini benar-benar berdampak sih buat senior. Kelihatannya emang sangat serius gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih berdua nih, kira-kira efektif atau efisien nggak? Kira-kira kalau ngelakuin sidang online, kan lagi trending nih, lagi banyak diobrolin tentang sidang online, terus juga bimbingan online. Nah, kayak gitu menurut kalian berdua efektif untuk mahasiswa itu sendiri atau enggak? Kalau menurut gue ya, itu kurang efektif. Jadi nggak semua hal bisa digantikan dengan teknologi. Kalau yang gue lihat, karena esensi dari belajar, kalau yang Menteri Pendidikan kita bilang, nggak mungkin teknologi itu ngegantiin pembelajaran di kelas. Tatap muka itu pasti harus ada. Nah, sidang juga harus kayak gitu. Jadi harusnya kayak gitu. Seharusnya. Tapi kalau emang ada masalah atau terdesak, yaitu ada pengecualian lah ya. Tapi
kalau menurut gua memang harus ketemu, karena kalau kita bertemu kita bisa merasakan suasana sidang itu. Bener-bener kan bukan cuman kita nyusun skripsi, tapi kita juga dilatih mentalnya menjawab dengan baik. Kalau misalnya secara online kita bisa aja buka-buka Google kan, jadi kurang persiapan juga. Ya, tapi itu sebetulnya adalah satu keuntungan buat mahasiswanya itu sendiri kan. Mereka bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk mereka jawab. Kalau Kurang lag ya, iya, kurang lag dan lain sebagainya kan. Padahal diem. Diem gitu kan. Iya, betul. Nah, untuk Bro Yusuf kira-kira gimana? Iya, mungkin ada teman-teman yang anggap itu suatu keuntungan. Cuman beda hal dengan dosen yang mungkin strict dengan Hal itu ya. dengan hal itu. Kemudian ketika kita nggak bisa maparin secara langsung dengan tatap muka, tapi melalui online itu akan sangat susah. Betul. Untuk sebagian mahasiswa yang harusnya dia bisa nunjukin buktinya di halaman ini dan dengan langsung bertemu, tunjuk, dan mungkin dosennya lebih paham. Betul. Cuman seperti yang tadi saya bilang dan seperti yang Ren juga jelasin bahwa teknologi itu nggak bisa menggantikan. Memang harus tatap muka juga perlu. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini kita kan sudah dapat kebijakan nih dari kampus. Nah, untuk menanggapi kebijakan itu, kira-kira kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh kampus, kemudian menurut kita itu bagus atau masuk akal nggak? Ini jujur-jujuran Iya, aja nih. jujur-jujuran aja nggak apa-apa, Jujuran masalah, aja. santai. Jadi kalau dari kampus sebenarnya udah ada plus minusnya kalau menurut gue. Ada plus minusnya. Kenapa? Karena kita itu diisolasi di Unai. Tapi di satu sisi pengamanan itu kurang. Contohnya tuh gimana? Pengamanan Harusnya ditingkatin ya? Iya, ditingkatin. Jadi di gerbang itu memang benar-benar sama. Terus gerbangnya juga jangan sampai bisa kebobolan. Oh. Nah, Jangan cabut. atau mungkin kong kali kong dengan security-nya. Oh, bisa jadi ya? Iya, bisa jadi. Itu seperti kurang. Tapi satu sisi juga baik karena semua orang tua dari kita pasti setuju. Kita itu nggak usah pulang lah. Tapi di situ, stay di situ. Karena kalau kita pulang, kita pasti akan susah banget lah. Apalagi banyak kita resiko lah ya, ada 700 orang lebih. Iya, betul. Dan kita semua bisa balik gitu kan, resikonya besar. Dan daerah kita, tempat tinggal kita beda-beda. Untuk Bro Yusuf gimana? Oke, kalau menurut gua ya pasti universitas sudah memikirkan dengan baik dan merencanakan dengan baik keselamatan dari setiap mahasiswa, apalagi yang inside. Apalagi kita kan universitas yang memang berasrama, dan saya yakin pasti kampus kita udah merencanakan dan telah memikirkan hal-hal apa aja yang mereka lakukan dan dampaknya ke depan. Dan satu sisi yang gua tambahin juga dari Rian tadi, bahwa memang pengamanan itu harus ketat. Jadi mungkin dari dining, mungkin dari dining, dari supplier makanan itu harus dicek juga kebersihan. Betul. Jadi Harus mungkin higienis. dari dalam kita udah menjaga, tapi hal-hal yang seperti supplier makanan itu kan udah biasa datang dan mereka juga mungkin kurang persiapannya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan seperti hal-hal kecil seperti itu. Supplier makanan, kemudian juga satu sisi yang perlu kita ingatin juga bahwa jangan cuma mahasiswa yang didesak nggak boleh masuk dan nggak boleh keluar, tapi dari dosen juga harus dikasih himbauan juga mungkin supaya bisa menjaga diri di rumah. Di rumah aja gitu ya, di rumah aja ya. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa kali sih saya lewat dari Unai, saya lihat emang banyak sekali nih ojek online ngantar makanan gitu ke depan gerbang. Nah, kira-kira itu hal yang baik atau gimana ya bilangnya ya? Menurut tanggapan kalian gimana sih nanggapin hal yang kayak gitu tuh? Ojek online. Ojek online ngantar makanan, gimana kira-kira? Kalau menurut gua sih ya, itu kayak apa yang kurang bijak lah ya. Kurang bijak ya? Sedangkan di Unai itu udah ada dining. Ini khusus buat orang asrama ya. Asrama. Ya. Sedangkan kalau kita ojek online, pasti kan itu dari Bandung, nggak mungkin dari dekat-dekat sini. Betul. Tapi di satu sisi juga ojek online juga butuh lapangan pekerjaan. Iya, betul. Karena nggak mungkin mereka itu di stop gitu aja pekerjaannya. Jadi sebenarnya ini apa ya, masih Belum bisa, jelas gitu ya. belum jelas. Tapi kalau menurut gua
dikurangin lah. Dikurangin. Ya kalau kemarin gue juga sempat lihat banyak banget ojek online. Mungkin kalau kita sadar atau anak-anak yang di asrama sadar, sebenarnya itu juga bisa membawa virus. Ya. Virus itu sendiri ya. Jadi lebih baik dikurangkan. Tapi betul gak sih sebetulnya kalau mereka itu istilahnya gabut terus butuh makanan luar atau Pasti sih. kayak gitu lah. Soalnya gue juga pernah asrama kan. Pasti ngerasain Gatal makan gitu, dining gitu. doang masa Bosan bosan banget. Jadi memang kita sebetulnya nggak bisa nyalain siapa-siapa Iya. untuk hal itu ya gitu ya. Ya untuk Bro Yusuf kira-kira tanggapannya gimana? Pandangannya mengenai ojek online sebenarnya mahasiswa nggak salah, Gak salah. dan Ojek ojek online online itu itu nggak salah nggak karena salah. emang itu Iya. pekerjaan dia. Iya, iya. Nah tapi yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, ada baiknya selama jangka waktu tertentu ini, selama COVID ini, Mengurangi. setidaknya kalaupun mereka mau beli makanan, belilah makanan yang kemasan, bukan makanan yang dibuat secara Instan. instan. Kemasan mungkin seperti kita bisa bilang kayak ciki-ciki. Jadi kan itu udah melewati proses higienis di Iya. di apa namanya di bagian produksi kan. Produksinya. Jadi kalau beli makanan seperti itu, kita bisa pastiin itu bukan dibuat pada saat COVID ini sedang berlangsung. Jadi itu memang udah dibuat sebelumnya, dan mungkin juga itu udah melewati itu proses higienis dari produksi. Nah, sebagai mahasiswa nih kita ketika kemarin dapat kebijakan kampus diliburkan selama kurang lebih 14 hari. Nah, dari sisinya kita sebagai mahasiswa nih, pandangan kita kira-kira pribadinya kita seneng atau sedih atau apa sih? Gimana? Menurut Sebenarnya kalian? kalau dari gue ya, Hmm? pasti ada sedihnya. Dan sedihnya tuh lebih besar daripada senangnya. Senengnya ya? Iya, sedihnya lebih besar dari Iya. senangnya. Kalau senangnya kenapa? Karena mungkin Di rumah aja gitu, santai, ya, jangan lagi. ngapain. Kalau gua ya suka di rumah lah. Yang orang-orang introvert gini kayak gua kan, pasti banyak yang suka introvert, Introvert di ya? rumah. Ih, siap. Tapi di satu sisi banyak korban. Jadi sedih. Jadi sedih juga ya? Iya. Covid ini awalnya emang diremehin kayak orang Italia Iya, gitu iya, kan. betul. Awalnya wah ini kayak Mereka flu santai. biasa. Tapi ternyata sampai separah ini. Awalnya gue juga ngeremehin jujur aja. Iya. Sampai 2 minggu nih kayaknya lebay banget. Tapi ternyata kalau ngelihat situasi sekarang Indonesia lebih parah. Bahkan ada kemungkinan diperpanjang 2 minggu. Jadi kan lebih sedih lagi karena pasti ekonomi menurun ya. Sekarang rupiah udah berapa? 17. 17.000. Hampir 17 lah ya. Serem banget. 16 sekian kan kemarin. Kalau secara umum, kalau secara dari mahasiswa ya pasti kita udah jarang ketemu sama dosen. Ilmu udah apa ya, harus sendiri. Terus harus banyak istirahat juga kan. Itu juga sih. Nah, Bro Yusuf kira-kira nanggapinnya gimana? Kalau dari gua memang ngerasa hilang banget, seperti kegiatan atau aktivitas yang memang rutin kita kerjain, tiba-tiba karena COVID ini kita nggak bisa ngelakuin itu, terasa ada yang hilang. Yang sepertinya jam 9 kita harus pergi ke kampus, ketemu sama dosen ini buat ngadain ini gini, atau enggak kita ketemu teman-teman buat rapat dan ngadain semua hal-hal seperti ini. Untuk organisasi gitu ya, kegiatan-kegiatannya. Dan setelah diliburkan kayak gini, memang ngerasa hilang banget kegiatan itu, jadi memang merugikan. Betul sih. Ya, emang jadi sangat parah lah ya istilahnya gitu ya, karena kasus ini gitu. Selama ini yang memang kita sangat sibuk dengan kesibukan kita sendiri, sampai kita buat ngobrol sama keluarga aja nggak bisa. Mungkin dengan waktu yang ada ini kita tetap aja di rumah bercerita dan berbicara dengan keluarga. Kemudian untuk anak-anak muda yang di asrama atau ada di rumah atau di kos, mungkin hal yang bisa gue kasih sih, kita mungkin main game online. Nah, ya, itu salah satu hal yang menangkal mungkin bisa menangkal kegabutan, karena game online juga sekarang kan udah mendunia, dan itu adalah salah satu olahraga e-sport yang dipertandingkan juga. Betul. Mungkin jadi itu salah satu hal yang bisa membuat kita dari hobi bisa menjadi hal yang bermanfaat juga, siapa tahu nanti jadi atlet e-sport kan. Iya. Jadi itu mungkin sih salah satunya. Untuk Bro Rian gimana? Kalau gue sih mirip-mirip aja ya. Pasti sekarang itu kan 2 minggu ini bosen banget kan. Bosan. Begitu sekarang belum sampai 2 minggu. Ini udah hari apa nih? Hari Selasa ya? Selasa ya. Selasa. Jadi kalau buat yang di asrama itu ya paling telepon orang tua. Karena, Jangan lupa ngabarin ya. iya, karena pasti mereka takut banget selama ini isu-isunya orang tua yang gampang terkena
penyakit lah apalah, pasti mereka aduh Baru-baru ini teman kita juga berdukaan ya. berdukaan itu gue Berduka ya. turut berduka banget ya. Jadi benar-benar ingatin orang tua kita bahwa mereka juga harus hati-hati, iya, hati-hati. kalau iya. Jadi mungkin pasti asal-asal kita beda-beda, tempat tinggal gue beda-beda. Gue di Bogor nih, dan di rumah gue itu udah zona merah. Orang tua gue tinggal di situ, itu kan berarti harus iya. Harus diingetin terus. Harus diingetin terus, jangan sampai kita lupa sama orang tua kita. Jadi di saat-saat yang sekarang ini, kalau kita gabut, cobalah kita berpikir lagi. Kita itu punya sesama yang harus diingatkan. Jangan sampai pemerintah doang yang apa ya, yang capek-capek ngingetin, tapi kita harus ngingetin juga satu sama lain. Emang jadi peran kita semua ya, bukan pemerintah doang. Terus salurkan hobi kita, tapi jangan sampai membuat kerumunan yang banyak. Itu kan pokoknya. Makanya tadi saya bilang game online, kenapa? Karena kan di tempat yang lain kita bisa main sama-sama meskipun kita nggak berkumpul. Gitu. Apa yang kita sukai kita lakukan, tapi jangan sampai ngelewatin apa yang sudah diperintahkan sama pemerintah. Nah, kita anggap masalah COVID-19 ini selesai dan istilahnya nggak akan ada lagi istilahnya. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya kejadian ini, kira-kira perubahan apa yang kita harapin ketika kita sudah kembali lagi dengan keadaan normal? Menurut Bro dari gua, kita harus lebih apa ya? Harus lebih aware soal kesehatan. Jadi kebersihan jangan juga kali ya? kebersihan. Kesehatan pasti kebersihan berkaitan dong. betul. Jadi ini pengalaman yang benar-benar semua negara bahkan dunia ini belajar. Ya pasti semua negara lah ya. Karena meremehkan kesehatan itu adalah sebuah apa ya, pemikiran yang penyakit. Iya, meremehkan penyakit. Ya meremehkan juga untuk menjaga kesehatan adalah sebuah pilihan yang salah. Ya, jadi kita itu harus bisa menjaga diri kita dulu. Kalau Indonesia mau maju, kan kuncinya itu SDM. Kalau SDM unggul, berarti harus kesehatannya juga unggul. Nggak mungkin kita unggul tapi kesehatannya enggak. Iya, jadi ya kita harus lebih aware lagi dengan kesehatan, menjaga kebersihan dan saling menjaga. Artinya kalau Indonesia ini nyatu, kalau kayak Presiden sering banget bilang kan, kalau kita bersatu kita bakal bisa maju. Kalau kita bersatu, corona ini bakal bisa selesai lah, ya hilang lah ya dari bumi. Cuman memang kita kembali ke statement pertama bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Emang Indonesia adalah negara kesatuan kepulauan yang memang nggak bisa dipisahkan. Jadi memang seperti yang Rian bilang juga tadi, bahwa kita harus jangan pernah meremehkan suatu penyakit yang mungkin di negara lain udah ada tapi kita masih nganggap itu enteng. Enggak, itu salah banget. Jadi apapun itu, penyakit apapun itu dari negara manapun itu, kita harus sudah bisa siap dan bersedia kalau contohnya itu datang ke kita. Itu. Mungkin tambahan sedikit. Jadi kita juga harus terbiasa untuk mendengar ya. Iya. Terbiasa untuk mendengar, memperhatikan khususnya apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena ini sangat besar gitu dampaknya. Dan sekarang pun kalau nggak salah yang sudah kita update tadi 500 sekian lah ya yang sudah positif ya? Belum? Atau suspek? Positif ya? Sudah 500 sekian. 600. Wah, lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi itu kurang lebih dari nggak nyampe sebulan lah ya, bisa dibilang. Itu kan dampaknya sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu kita tambahan aja, kita harus bisa mendengar juga khususnya dari pemerintahnya itu sendiri gitu. Nah, mungkin segitu aja untuk obrolan kita kali ini. Mungkin di kesempatan lain kita bisa ngobrolin hal yang lebih baik lagi dari hal yang kita obrolin sekarang ini. Dan kita doakan saja untuk masalah ini dapat segera teratasi dan juga kita terbebas dari segala hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal ini. Mungkin sebelum kita tutup ada himbauan buat teman-teman yang nonton. Oh iya, boleh. Kira-kira apa? Kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, kita jaga pola makan kita dan tidur kita. Dan tetap seperti yang sudah dibilang, kita diam aja di rumah. Diam aja di rumah ya. Bekerja di rumah, beribadah di rumah aja gitu. Bersekolah gitu kan ya. Oke, gitu ya. Oke. Segitu aja kali ya. Sampai jumpa di lain pertemuan. Thank you. Bye.